Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya Pastor Igo Walerubun MEC dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 4 April 2021, Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 9. Penginjil Yohanes mencatat, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Seperti biasa pertanyaannya adalah pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Saya seperti biasa juga membatasi diri untuk mengambil hanya 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah struktur dan posisi atau kedudukan. Sangat menarik untuk memperhatikan sebuah dinamika dalam kehidupan bersama berkaitan dengan soal jaringan relasi komunikasi atau apa yang dikenal dengan istilah struktur dalam kisah kebangkitan yang dikisahkan oleh penginjil Yohanes. Yohanes menceritakan bahwa Maria Magdalena setelah sampai di kubur dan melihat bahwa batu penutup kubur telah diambil orang, maka ia langsung balik bertemu dengan Petrus dan murid yang dikasihi Yesus, lalu menyampaikan informasi yang dilihatnya di makam Yesus. Maria Magdalena tahu dengan baik bahwa apa yang dilihatnya harus disampaikan kepada orang yang tepat dalam struktur pengikut Yesus. Di dalam struktur para murid, Petrus adalah ketua, kepala para murid Yesus. Maka berita makam kosong harus disampaikan kepada Petrus sesuai dengan posisi atau kedudukannya sebagai kepala para murid. Apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena memberi pelajaran kepada kita betapa pentingnya informasi. Berita yang diperoleh perlu disampaikan kepada orang yang tepat secara struktural sesuai dengan posisi atau kedudukannya. Jangan sembarang menggembar-gemborkan berita atau informasi kepada sembarang orang ataupun kepada orang yang tidak tepat dalam struktur hidup bersama. Banyak hal sering menjadi tersendat, macet, mandek, stuck karena alur jaringan informasi tidak melalui struktur yang benar dan kepada orang yang tepat sesuai posisi atau kedudukannya di dalam komunitas, organisasi, ataupun masyarakat. Akibatnya sering sebuah masalah tidak dapat ditindaklanjuti karena salah jalur informasi dan komunikasi. Maka belajar untuk mendapatkan informasi dan berita yang tepat dan benar, lalu menginformasikannya sesuai jalur atau jaringan yang benar dan tepat kepada orang atau pihak yang tepat dan benar pula, supaya dapat ditindaklanjuti dengan segera jika informasi itu membutuhkan tindak lanjut. Jangan salah memberikan informasi kepada pihak atau orang yang salah secara struktural. Pesan inspiratif yang kedua adalah fungsi atau peran. Masih berkaitan dengan struktur dan posisi atau kedudukan dalam kehidupan bersama adalah tentang fungsi atau peran. Orang yang menduduki posisi tertentu di dalam struktur memiliki fungsi dan peran tertentu pula. Menarik untuk melihat apa yang dilakukan oleh Petrus dan murid yang dikasihi Yesus itu
ketika mendengar berita makam kosong yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Mereka tidak langsung percaya begitu saja dan ikut menggembar-gemborkannya. Namun mereka segera mengambil tindakan, yaitu membuat cek dan recheck. Mereka berdua segera berangkat ke makam Yesus untuk melakukan checking on the spot. Penginjil Yohanes menceritakan bahwa Petrus dan murid yang lain itu berlari bersama-sama. Tetapi mungkin karena Petrus sudah lebih tua, sehingga yang sampai lebih dahulu di makam Yesus itu adalah murid yang lain itu. Murid yang lain itu sampai lebih dahulu ke makam Yesus. Ia menengok ke dalam, melihat ada kain kafan yang terletak di situ, tetapi ia tidak masuk ke dalamnya. Mengapa? Karena murid yang lain itu tahu diri bahwa dia bukanlah ketua, dia bukan kepala para murid, dia bukan yang punya hak dan kewenangan untuk masuk lebih dahulu. Ada ketua, ada kepala para murid yang punya hak, punya kewenangan, punya peran dan fungsi untuk masuk lebih dahulu ke dalam makam itu. Maka murid yang lain itu membiarkan Petrus yang datang kemudian itu untuk masuk lebih dahulu ke dalam makam itu. Kemudian barulah dia menyusul Petrus dari belakang masuk ke dalam makam. Menurut saya adegan ini sangat menarik, memberi pelajaran kepada kita untuk sadar diri, untuk tahu diri, untuk tahu hak dan kewenangan kita, untuk tahu apa peran dan fungsi kita di dalam status, di dalam posisi kita masing-masing. Kalau semua orang tahu diri, tahu status kedudukannya, tahu fungsi dan perannya, dan memainkan fungsi dan perannya itu sesuai posisi atau kedudukannya di dalam organisasi, di dalam komunitas, di dalam paroki, di dalam lingkungan, ataupun di dalam masyarakat, maka sangat kecil kemungkinan terjadi konflik, terjadi benturan, ataupun terjadi kekacauan di dalam kehidupan bersama. Sering terjadi benturan, konflik, kekacauan karena orang sering main serobot hak dan kewenangan. Orang sering main serobot peran dan fungsi orang lain. Maka apa yang diperlihatkan oleh murid yang dikasihi Yesus kepada Petrus adalah sebuah penghargaan dan pengakuan akan kewenangan Petrus sebagai ketua, sebagai kepala para murid. Maka kita belajar bahwa kalau posisi kita adalah bawahan, janganlah bertindak sebagai seorang ketua, sebagai seorang kepala. Kalau posisi kita adalah sebagai anak dalam keluarga, janganlah bertindak seolah-olah sebagai orang tua ataupun sebagai kepala keluarga. Ataupun kalau kedudukan dan posisi saya sebagai seksi liturgi di dalam paroki, janganlah saya bertindak seolah-olah sebagai pastor paroki. Artinya masing-masing harus tahu diri, tahu fungsi dan perannya, tahu hak dan kewenangannya, sehingga tidak main serobot hak dan kewenangan, tidak main ambil alih fungsi dan peran dari orang lain. Saya memang sudah beberapa kali menggarisbawahi soal tahu diri ini dalam materi proses pembelajaran kita. Dan mungkin saudara sekalian juga sudah bosan untuk mendengarnya. Namun adegan Injil Paskah hari ini menggarisbawahi lagi soal tahu diri dan tahu posisi kita ini. Rupanya karena banyak persoalan yang kita hadapi di dalam keluarga, di dalam organisasi, komunitas, di dalam paroki maupun di dalam masyarakat kita, karena orang tidak tahu diri, orang tidak tahu posisi dan kedudukannya, orang tidak tahu fungsi dan perannya, orang tidak tahu hak dan kewenangannya. Maka Paskah ini mengajak kita untuk membaharui
diri. Pesan inspiratif ketiga adalah antara iman dan status posisi. Saya juga tertarik dengan catatan penginjil Yohanes dalam Injilnya hari ini bahwa Petrus yang adalah sang ketua masuk lebih dahulu. Dia melihat kain kafan yang terletak di dalam makam. Tetapi penginjil Yohanes tidak menginformasikan apakah Petrus percaya atau tidak. Namun ketika murid yang lain itu menyusul Petrus dari belakang masuk ke dalam makam itu, penginjil Yohanes mencatat bahwa dia melihat dan percaya. Rupanya adegan ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam hal beriman ataupun iman seseorang itu tidak ada korelasi atau tidak ada hubungannya dengan posisi yang kita sandang. Iman tidak ditentukan oleh status ataupun posisi yang melekat pada seseorang. Tetapi juga rupanya dalam hal beriman tidak ada hubungan antara iman seseorang dengan soal apakah seseorang itu telah dibaptis sejak kecil masuk menjadi anggota gereja atau sudah lama menjadi anggota gereja. Kita belajar dari adegan ini bahwa bisa terjadi seorang ketua, seorang kepala, seorang pastor, seorang biarawan, seorang pastor paroki yang sehari-hari berbicara, mengajarkan tentang Yesus, belum tentu memiliki iman kepercayaan lebih baik daripada seorang anggota, seorang bawahan, ataupun seorang awam biasa. Karena dapat terjadi bahwa apa yang diketahui dan diajarkan belum tentu dihayati dan dipraktekkan. Juga belum tentu seorang yang dibaptis sejak lahir, seorang yang sudah lama menjadi anggota gereja, memiliki iman yang lebih besar, iman yang lebih baik daripada seorang yang baru saja dibaptis masuk dalam kalangan gereja yang kudus. Karena ternyata murid yang lain itu yang adalah seorang anggota biasa, seorang yang masuk kemudian dalam makam itu malah dicatat oleh penginjil Yohanes, dia melihat dan percaya. Karena itu mari kita belajar untuk tidak membanggakan diri dengan status tertentu yang melekat pada diri kita, ataupun tidak membanggakan diri sebagai orang yang dibaptis sejak lahir ataupun sudah lama menjadi anggota gereja kalau kita sendiri tidak percaya pada kuasa dan penyelenggaraan ilahi Allah. Maka pertanyaan untuk kita semua sebagai pengikut Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit hari ini adalah, apakah saya telah percaya sungguh? Saya telah percaya secara total pada kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membaharui diri. Tuhan memberkati.